Selamat datang di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Program studi peternakan dengan status akreditasi A dengan nomor SK nomor 2407/SK/BAN-PT akreditasi S/8/2018 pertanggal 27 Agustus tahun 2018. Selamat datang adik-adik calon manajer atau pemimpin pada suatu perusahaan, calon entrepreneur yang dapat membangun dan mengembangkan usaha di bidang peternakan, calon community leader, menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan di masyarakat dalam bidang peternakan, dan calon penerap dan pengembang ilmu dan menguasai ilmu dasar bidang peternakan dan memulai pengembangan teknologi inovatif bidang peternakan. Anda adalah generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa nantinya. Profil lulusannya seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa Anda akan menjadi calon manajer, menjadi entrepreneur, menjadi community leader, dan menjadi penerap dan pengembang ilmu. Kemudian visi, menjadikan program studi peternakan yang mampu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk penunjang pembangunan di bidang peternakan yang bermutu, berintegritas, berwawasan ekowisata dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Kemudian misinya, yang satu melaksanakan pendidikan di bidang ilmu peternakan secara efektif dan efisien berbasis mutu untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pengkajian, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi bidang peternakan, dan berwawasan ekowisata yang dinamis dan kompetitif. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kontinu dan sistematis melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi di bidang peternakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan tata kelola dengan sistem penjaminan mutu dan berbasis teknologi informasi. Dan yang kelima, mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, tujuan program studi peternakan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu peternakan, berjiwa kewirausahaan, serta peka terhadap perkembangan iptek dan lingkungan. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah di bidang ilmu peternakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menerapkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya pengetahuan, serta mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, menyediakan layanan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berbasis teknologi informasi. Yang kelima, memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan, di mana foto yang pertama adalah pada saat kami memperoleh reward karena dapat akreditasi A, di mana reward yang diberikan oleh yayasan adalah melaksanakan kunjungan ke Thailand. Kemudian tiga foto selanjutnya adalah di mana kakak-kakak kalian mampu sebagai juara 2 di dalam lomba LKTI Animal Science Competition tingkat nasional. Nah, selanjutnya, sasaran dari program studi adalah terwujudnya lulusan yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah di bidang ilmu peternakan. Yang ketiga, terwujudnya penerapan teknologi dan inovasi dalam mengelola sumber daya peternakan serta mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, terjalinnya hubungan dengan masyarakat dalam mengaplikasikan hasil penelitian di bidang ilmu peternakan. Yang kelima, tersedianya layanan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berbasis teknologi informasi. Yang keenam, terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran atau LO dari program studi peternakan S1, di mana yang capaian pembelajaran 1 adalah sikap yang utama bahwa Anda itu harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang
Selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap kesejahteraan ternak. Kemudian, yang kedua adalah penguasaan pengetahuan, di mana harus menguasai pengetahuan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi perkembangbiakan pakan, pengorganisasian, sistem produksi ternak berkelanjutan, pengolahan hasil, dan manajemen pemasaran. Kemudian B, menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan, sehingga mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja. Yang C, menguasai konsep penyelesaian masalah peternakan yang berbasis ilmu dan teknologi ilmiah. Kemudian selanjutnya ada poin keterampilan umum. Di sini di antaranya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan teratur, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian mampu menyusun dan melakukan hasil kajian, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, mampu memelihara dan mengembangkan jejaring kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang H, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja. Dan yang terakhir, mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiasi. Kemudian ada poin keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan. Kemudian mampu mengimplementasikan pengetahuan secara prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan dalam dunia kerja. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan dalam bahasa asing. Mampu memaparkan teknologi informasi terkini dalam bidang kerjanya. Nah, kemudian dalam program studi peternakan, pimpinan program studi pada 2016-2020, di mana ketua program studi adalah saya sendiri, Insinyur Leswariani, dengan dibantu oleh Sekretaris Insinyur Nimade Yudi Astari MSI. Kemudian ada staf dosennya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Insinyur Inyoman KC MSI. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Dewa Nyoman Sudito MP, sekarang juga menjabat sebagai Kaprodi dari Magister Sains Pertanian Universitas Warmadewa. Kemudian ada Bu Sri Rukmini, Insinyur Niketut Sri Rukmini MP, sebagai Kepala Lab Ilmu Dasar Fakultas Pertanian. Selanjutnya ada Ibu Insinyur Niketut Eti Switari MSI. Kemudian ada Bapak Insinyur Yantonga MP yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1. Selanjutnya ada Ibu Insinyur Niketut Madewi MP. Ada Ibu Dr. Insinyur Nimade Ayu Gemuh Rasa Astiti MP. Selanjutnya ada Ibu Insinyur Igusti Ayu Dewi Sri Rejeki MSI. Dan selanjutnya ada Insinyur Igede Sutape MP. Dan terakhir ada Dr. Igusti Agus Mahaputra Sajaya SPTMM yang saat ini juga sebagai gugus kendali mutu program studi peternakan. Nah, adapun sistem pelaksanaan pendidikan di peternakan, kita kuliah itu ada mampu ditempuh di dalam 8 semester, di mana semester 1 ada 20 SKS, semester 2 ada 22 SKS, semester 3-nya ada 21 SKS, semester 4-nya ada 22 SKS, semester 5-nya ada 21, dan semester 6-nya ada 17, sementara semester 7-nya ada 18, dan semester 8 itu ada 6 SKS. Nah, masing-masing mata kuliah akan dilengkapi tidak hanya kuliah tatap muka, juga nanti akan ada yang namanya praktikum. Praktikum itu merupakan apa yang diperoleh di dalam kuliah itu yang akan dipraktekkan. Nah, ini salah satu kegiatannya. Ini ada praktikum pembuatan pupuk organik padat. Ini ada praktikum teknologi hasil ternak, di mana di situ belajar bagaimana mengolah hasil-hasil peternakan. Nah, selanjutnya pada liburan semester 5, biasanya adik-adik mahasiswa akan melaksanakan praktek kerja lapangan, di mana praktek kerja lapangan ini
Nah, seperti ini foto-fotonya. Akan dilaksanakan selama 1 bulan di perusahaan peternakan yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Salah satunya sebagai contoh adalah di BPTU, HPT, HMT Sapi Bali. Kemudian ada di Balai Inseminasi Buatan yang ada di Luwus, kemudian ada di peternakan ayam broiler di sana. Di sini peternakan ayamnya sudah close out sistemnya. Nah, kemudian ada juga di peternakan babi. Nah, biasanya selama di peternakan tersebut, praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 1 bulan full atau 1 bulan kerja. Nah, di situ wajib mengisi buku harian dan kemudian wajib untuk membuat laporannya. Ya, untuk selanjutnya pada semester 6 ada 17 SKS di mana di dalam semester 6 ini libur semester 6 akan diisi dengan kuliah kerja nyata. Kuliah nyata ini juga akan berlangsung selama 1,5 bulan, di mana dalam kuliah kerja nyata ini kalian akan bergabung dengan fakultas atau jurusan lainnya, bekerja bersama, mengabdi bersama di masyarakat, menerapkan ilmu yang kalian peroleh, sehingga apa yang kalian peroleh akan mampu diaplikasikan di masyarakat. Kemudian semester 7, nah di semester 7 ini akan ada 3 mata kuliah pilihan yang harus kalian pilih. Nah, seperti inilah mata kuliah pilihan. Biasanya mata kuliah pilihan itu nanti akan mencerminkan apa yang akan kalian ambil pada saat skripsi, pada saat penelitian akhir Anda, tulisan apa yang Anda buat. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada pengisian bagaimana sih kalian itu setiap awal semester kalian itu harus mengisi KRS secara online. Nanti ini mungkin akan dijelaskan lebih lengkap dari bagian IT, dari Bapak WD1 juga. Nah, biasanya pengambilan konsultasi pengambilan mata kuliah itu dilakukan dengan PA. Kalau di prodi peternakan, mata kuliah per semester itu sudah ditentukan. Jadi kalau kalian ingin mengambil mata kuliah yang tertinggal atau yang dapat nilai jelek, itu dipersilahkan selama jumlah SKS yang kalian ambil itu maksimal 24 SKS. Nah, di sini terlihat bahwa mahasiswa harus mencetak KHS dulu, tagihan, kemudian baru menginput tagihan, mencetak tagihan, membayar, baru kalian bisa mencetak KRS. Nah, KRS ini nanti akan ditandatangani oleh PA. KRS ini nanti akan dibuat lengkap 3, diserahkan ke PA, dipegang oleh adik-adik sendiri, kemudian satu lagi diserahkan ke bagian tata usaha. KRS ini akan harus adik bawa setiap kalian ujian semester. Karena apa? Karena di dalam ujian semester itu nanti akan ditandatangani oleh pengawas ujian. Itu sebagai bukti bahwa Anda ikut ujian. Jadi apabila nanti misalnya nilai Anda tidak keluar, Anda bisa menunjukkan ini loh Bu, ini loh Pak bahwa saya ikut ujian. Kenapa nilai saya tidak keluar? Jadi mohon pengarsipan adik-adik itu harus bagus, mulai dari pembayaran SPP, KRS, KHAS, nanti itu harus disimpan dengan bagus. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran tentu tidak seperti dalam dalam kuliah dalam sekolah SMA nilainya ada 80, 100. Nah, di sini akan dilebihkan menjadi huruf mutu, di mana dalam evaluasi proses dan produk dan tugas akhir semua nilai diubah menjadi huruf mutu. Jadi di sini ada nilai angka 80 sampai 100, huruf mutunya A dengan angka mutu 4. Itu artinya bahwa adik itu sempurna. Demikian selanjutnya, sampai di bawah 45 dia akan memperoleh huruf mutu E dengan angka mutu 0. Nah, itu berarti Anda gagal. Nah, perlu adik-adik ketahui, sebaiknya kalau adik-adik memperoleh nilai C, itu harus ditempuh ulang. Karena apa? Nanti nilai adik itu akan menentukan IP. IP itu akan mempengaruhi bagaimana adik-adik itu memperoleh pekerjaan. Ya, semua
sekarang mencari pekerjaan akan dilihat indeks prestasi kumulatif. Sebaiknya kan adik-adik harus memperoleh nilai A dan B saja. Kalau C ada waktu ditempuh lagi, diulang lagi. Apalagi D, apalagi E harus diprogram kembali. Nah, kemudian meskipun dalam keadaan seperti ini, adik-adik tuh, nih saya minjam istilahnya Mary Riana, kobarkan apimu, tularkan semangat itu, tugasmu belumlah selesai. Perjuangan itu belum usai adik-adik, perjuangan adik-adik baru mulai. Ya, perjuangan adik-adik baru dimulai sekarang. Mari kita berjuang, supaya nanti kita bisa berkarya banyak untuk bangsa dan negara. Oke? Ini saatnya Anda untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. Inilah saatnya tunjukkan pada dunia bahwa kamu tuh bisa. Kamu bisa berjuang, berjuang bersama kami di Prodi Peternakan agar mampu mencapai cita-cita Anda, baik itu sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai penggerak, motivator, sebagai ilmuwan, atau sebagai karyawan. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.